keretakan rumah tangga menyalahkan mertua? Karena tiga yang sama predikatnya harus kita hargai, harus kita hormati. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan, yang kedua guru, yang ketiga adalah mertua. Itu sama, makanya kalau laki-laki harus punya tiga saku. Saku yang pertama buat orang tuanya, saku yang kedua buat istrinya, saku yang ketiga buat mertuanya. Istrinya diambil, anaknya diambil, otomatis kemampuan ataupun kewajiban memberikan nafkah orang tuanya adalah suaminya. Terkadang banyak bu sekarang yang menyalahkan mertua. Banyak rumah tangga ribut menyalahkan orang tua. Padahal dulu mah kita minta sama orang tuanya, dulu mah kita minta sama mertuanya. Tapi sekarang ketika ada muncul keretakan rumah tangga, kenapa yang disalahkan orang tua atau mertua? Kalau ada pada malam ini sekarang yang masih gaduh tentang urusan rumah tangga gara-gara mertua dan orang tua, tobat pada saat ini juga bu. Tobat pada saat ini juga. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan ketika punya masalah di dalam rumah tangga, kalau ibu-ibu satu bu, jangan curhat kepada orang tua ibu. Kalau ibu mau curhat tentang masalah rumah tangga ibu, curhat kepada mertua ibu. Kenapa? Karena kalau mertua tidak mungkin menyalahkan siapa, tidak mungkin menyalahkan istrinya, pasti menasihati kepada anaknya. Tapi kalau orang tua ketika ditikahi terus dikasih, tadinya diurusi, tiba-tiba ada KDRT dalam rumah tangga, pasti akan menjadi kompor yang meleduk. Ya katanya saya udah kasih sama dia, ujung-ujungnya disia-siakan, disakiti. Udah sekarang mah kamu ke rumah masih belega, ibu bapak masih ada, pulang ke sini. Nah itu yang menjadi masalah. Kebanyakan begitu Pak, hati-hati. Nah ini balik lagi tadi yang saya bilang, namanya rumah tangga itu libasulahun. Artinya apa? Yaitu saling menutupi, saling menjadi selimut. Jangan ketika ada permasalahan, kesalahan istri, kesalahan suami, semuanya kita dicurhatkan kepada orang lain. Itu yang tidak boleh. Suami punya salah, terus istrinya ngomong sama temennya, curhat sama temennya. Wah gini kesalahan suami. Itu yang amat sangat luar biasa dosanya bu. Karena satu, surga bisa dipindahkan dari asal tadi telapak kaki ibu ke pindah ke telapak kaki suami kalau seorang istri. Jadi istri kalau puasa sunahnya kagak, sholat sunahnya kagak, haji kagak, zakat kagak, sedekah kagak, tapi dijamin. Kalau istri tidak bisa, tetap kalau suami kagak sholat, suami kagak puasa, suami kagak benar, ketika istrinya membela tidak akan jadi jaminan. Ibu mah cuman begini aja, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu, jangan tinggalkan puasa yang wajib. Nggak apa-apa sholat gak sunnah, nggak tahajud, nggak duha, nggak apa-apa nggak puasa sunnah, nggak puasa Senin Kemis, nggak apa-apa nggak sedekah, nggak apa-apa ibu pelit. Asal satu bu, ibu diridhoi suami, maka ibu akan masuk surga. Kenapa? Ridhonya Allah tergantung ridho suami. Kalau kata suami, ya Allah, saya ingin masuk surga dengan istri saya dan anak-anak saya, masuk surga. Tapi kalau ibu minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin masuk surga sama suami saya, nggak bisa. Nah ini hati-hati. Makanya konteksnya satu, seorang istri ini tidak ada yang namanya ridho. Catat bu, istri ini cuma satu, adanya doa. Jadi kalau ibu mau membantu suami tidak dalam masalah mata pencaharian, mencari maisha kehidupan dunia, bantu dengan cara apa? Bukan dengan cara kerja, tapi dengan cara tahajud, dengan cara doa duha, dengan cara sholat sunnah yang lainnya. Maka ketika ibu ngampar sejadah, jamnya jam 7 pagi, lalu sholat 2 rakaat, sholat sampai 4 rakaat, lalu mengangkat tangan doakan, ya Allah, suami saya pada saat ini berangkat kerja, tolong lancarkan ya Allah di perjalanannya, lalu selamatkan lagi pulangnya ya Rabb. Itu bu. Jadi satu, istri ini adalah pangkalnya doa, bukan pangkalnya ridho. Kalau
Tapi salah. Jadi suami ini minta apa? Doanya sama istri. Nah, sebagai istri bukan memberikan ridho, tapi memberikan doa. Karena doanya seorang suami, satu ridhonya hanya ada dalam ibunya sendiri. Kebanyakan kan kesalahan sekarang banyak begitu, Pak. Kebanyakan kita minta ridho sama istri. Ada ibunya yang datang padahal sedang puasa, kebetulan tidak punya duit, datang ke anaknya, kata ibunya begini, "Tong, emak minjem duit 100.000. Buat apa, Mak? Buat buka puasa." Apa jawaban itu anaknya? Kata anaknya begini, "Ntar, Mak, saya runding dulu sama istri saya." Itu anak yang durhakanya luar biasa, Bu. Emaknya lagi puasa, pengen buka puasa, minjem 100.000 sama anaknya, padahal duitnya ada. Terus dia minta izin sama istrinya. Durhaka seorang anak seperti itu. Gimana Ustaz kalau istri saya marah? Satu tadi, istri ini cukup bagian doa, bukan bagian ridho. Ridho yang sesungguhnya adalah orang tuanya. Kalau ada suami yang menyembunyikan uang untuk ibunya, jangan dimarahi. Karena tidak menutup kemungkinan atau tidak gugur kewajiban setelah suami menikahi seorang istri. Tetap kewajiban seorang suami kepada ibunya. Banyak Pak sekarang karena bela istri kita memarahi ibu kita. Saya sempat nanya kepada orang tua, "Mak, ngelahirin itu sakit nggak?" "Sakit," katanya. "Kalau ada yang lebih sakit daripada melahirkan, katakan ke Mak. Sakit yang melahirkan itu setengah nyawa dikorbankan. Ada mah yang lebih sakit daripada melahirkan. Ada apa? Kalau anak sudah dewasa, dia sudah nikah, terus dia beristri dengan istrinya, ketika ada masalah sama emaknya, dibentak emaknya sama anaknya tersebut karena beda istrinya. Sakit hatinya lebih daripada melahirkan, Pak. Hati-hati, Bu. Ada di sini yang suka membentak orang tua karena membela istri. Hati-hati, Pak, ini yang jadi masalah. Jadi bahasa yang buat pengantin yang baru ini, satu yang harus ditekankan itu adalah niat. Yang pertama adalah niat silaturahmi, memperkuat tali silaturahmi yang tadinya orang sini, orang Bojong Bulak dengan orang mana? Istrinya? Oh, istrinya orang mana istrinya? Orang Karawaci yang tadi nggak kenal jadi kenal, yang tadinya nggak bersaudara jadi bersaudara. Bang Sultan sama orang Karawaci jadi tambah lagi saudara. Satu niatnya Bang Sultan mempererat, memperbanyak tali silaturahmi.